Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Rahmadia. Saya mahasiswi semester 7 dari program studi bimbingan dan konseling Islam dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Nah teman-teman, kali ini saya sedang mengikuti KPM daring, yaitu media sosial. Saya mengangkat tema tentang menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada generasi muda, termasuk mahasiswa-mahasiswi nih. Nah, teman-teman, kali ini kita mengangkat tema tentang menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada generasi muda, termasuk mahasiswa dan mahasiswi nih. Perkembangan ekonomi kreatif tidak dapat terlepas dari generasi muda sebagai gudang kreativitas. Generasi muda adalah sumber daya yang produktif dengan ide-ide kreatif dan cemerlang, dapat membuka sebuah usaha yang juga membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Nah, generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi. Namun, sayangnya kurang dimanfaatkan dengan baik sih. Hal tersebut karena masih banyak dari segelintir pemuda yang melakukan ataupun terlibat tindak kejahatan seperti pencurian, narkoba, tawuran. Sangat disayangkan kan teman-teman kan pada usia muda melakukan tindak kejahatan. Dari hal ini, generasi muda harus bisa belajar untuk menjadi seorang wirausahaan agar dapat meminimalkan tindak kejahatan yang ada karena kreativitasnya diluangkan untuk dunia usaha, bukan untuk suatu yang malah menghancurkan masa depannya. Ingat ya teman-teman, gunakan umurmu sebaik-baik mungkin. Mahasiswa mempunyai kebutuhan yang tidak sedikit, apalagi bagi mereka yang merantau. Nah, anak-anak kos banyak kali pasti pengeluarannya tuh. Selain biaya untuk kuliah, mahasiswa terkadang juga dihadapkan pada pengeluaran yang tak terduga. Selain untuk membantu mengurangi beban orang tua yang sudah membayar biaya kuliah kita, mencari penghasilan tambahan juga bisa loh teman-teman. Mungkin tidak semua orang ingin mengerti akan dunia kerja, apalagi saat mereka sedang kuliah. Tidak semua orang juga bisa melakukan dua pekerjaan. Nah teman-teman, tidak semua orang juga bisa melakukan dua pekerjaan loh secara bersamaan. Seperti dia sedang kuliah dan dia bekerja juga. Nah teman-teman, saya memiliki narasumber, yaitu seorang mahasiswi yang memiliki usaha pada saat usianya muda loh. Siapa dia? Yakni dia seorang mahasiswi yang bernama Hasnari Iklima atau dipanggil Tari. Dia bertempat tinggal di Kota Langsa di Dusun Bukit, Desa Payabujuk Slemak. Nah, Tari ini berusia 26 tahun. Dia terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga membuat dirinya harus berpikir keras untuk membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, ia juga mempunyai saudara. Maka dari itu, dia berani untuk membuka usaha ini. Mungkin tidak semua orang memiliki keinginan seperti Tari untuk memenuhi kebutuhannya sendiri selama kuliah. Tetapi Tari berbeda, dia ingin membeli semua yang dia inginkan dengan uang pribadinya loh. Bagus kan idenya? Nah, keberanian dia untuk membuka usaha yang berawal kecil. Dia membuka usaha berupa usaha fotokopi. Dia buka usaha tuh berawal dari usaha fotokopi kecil, dari mesin printer yang kecil, yang terkesan murahan mungkin, dan dianggap sebagai usaha yang main-main. Akan tetapi, dia perlu diacungi jempol karena niatnya sungguh-sungguh dan serius. Nah, pada saat saya melakukan observasi KPM, saya mewawancarainya sedikit. Nah, bagaimana wawancaranya? Saya akan bertanya pada narasumbernya sendiri, yaitu bagaimana awal mula Tari berniat membuka usahanya sendiri. Nah, karena adanya dorongan dari rasa ingin tahu dan ingin mendapatkan pendapatan yang lebih karena banyaknya tanggungan. Nah, pada awal merintis usahanya yang dinamakan Tari Fotokopi, ia hanya bermodalkan printer kecil teman-teman. Awalnya dia berjualan hanya beberapa ATK, cukup untuk mengeprint tugas sekolah atau tugasnya sendiri. Selanjutnya saya akan bertanya padanya, yaitu bagaimana Tari memiliki ide cemerlang ini untuk memulai usaha yang tergolong besar sih ini. Awalnya karena pengen punya usaha, itu satu, punya keinginan kuat untuk berdikari. Nah, jadi saat lagi jalan-jalan atau lagi prospek tempat usaha atau usaha apa nih yang pengen, terlihat satu tempat yang cukup strategis di depan kampus dan langsung kepikiran untuk buka fotokopi karena memang di daerah situ belum ada fotokopi, dan background saya pun di pendidikan juga alhamdulillah bisa untuk fotokopi, jadi lebih memilih untuk membuka sesuatu yang udah ada pengalaman. Nah teman-teman, niatnya serius kan dan bagus juga. Tari ini juga sudah berhasil dia membeli 1 unit Honda Vario teman-teman dari hasil keuntungan dan tabungannya selama menjalani bisnisnya. Dia juga mengunggah postingan yang menunjukkan rasa syukurnya atas pencapaian yang telah ia raih dengan berhasil membeli motornya tersebut.
Dengan capaian yang berhasil ia raih, membuat beberapa temannya terinspirasi dari kerja keras yang telah dilakukannya. Banyak juga yang bangga dengan perjuangan Tari. Ia juga sering menggunakan kata-kata percaya, proses sebagai motivasi terhadap dirinya. Gagasan-gagasan dalam mengolah usaha tari fotokopi ini ternyata mampu menjadikan usaha tersebut terbilang ramai dan mempunyai nilai jual lebih, teman-teman. Usaha tari fotokopi milik dirinya ini terbilang sukses dikarenakan tempatnya yang strategis. Tari fotokopi ini pandai memilih tempat yang strategis atau tempatnya dekat dengan kampus sehingga banyak menarik pelanggan dari kalangan mahasiswa, mahasiswi, maupun masyarakat desa Payabujuk Slemak, ataupun masyarakat dari desa-desa luar sih. Kesuksesan yang diraih Tari adalah berkat kerja kerasnya. Perempuan yang berusia 26 tahun ini memulai usahanya dari nol, hingga sekarang penghasilan yang diperoleh Ibu Tari ini menembus jutaan rupiah, teman-teman. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tetapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Ingat ya teman-teman, terima kasih.